Siang ngerakeun aing sing bener ceramah sia ceng. Ceramah we agama, ulah moal politik, ulah ngajak diadu, ngajak gelut-gelut segala ka gubernur. Emang ieu kumaha mimitina? Kumaha asalmu asalna? Mane ke ceramah tiba-tiba ngajakan gelut. Nantang gubernur anu ayeuna jadi pemimpin di Jawa Barat. Kan mane sebagai tontonan, kudu jadi tuntunan. Seorang pemuka agama atau ustadz, apalagi pimpinan pondok pesantren, seharusnya memiliki adab yang baik, memberikan contoh atau teladan yang baik kepada masyarakat atau kepada santrinya. Aing ye selemur jeung KDM, sok lawan aing. Kehente. Terima kasih telah mengklik video ini ya. Video viral Ustadz Aceng Mujib dari Garut masih berlanjut ditanggapi oleh beberapa netizen ya. Ini terus bermunculan terus ya netizen yang menanggapi tentang ceramahnya karena ada menyebut Kang Deddy Mulyadi di sana dan menyebutkan juga setelah itu menyebutkan kata-kata yang kasar yang tidak layak untuk diucapkan oleh tokoh agama atau pemuka agama ya, sehingga netizen mencoba untuk menanggapi atau merespon atau bereaksi tentang adanya ceramah tersebut. Seperti apa reaksinya, seperti apa tanggapannya, kita tonton bersama. Let's go. Menyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blow on, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Ini Nah, kamari aing nyipit video aing diblokir, dihapus, lo baru ngalaporkeun. Aduh, ceng. Ente teh ustad apa naon, ceng? Mak ngajak gelut ke bapak aing segala, ceng. Cek aing lamun syah yang gelut jeung aing, ceng. Aing pendukung bapak aing ye, pendukung Kang Deddy Mulyadi aing. Sia lamun hayang diadu teu kudu jeung bapak aing jeung aing sia. Sia ceramah sing ngeuceureuh sia ulah ngerakeun orang Garut sia. Hah? Ulah ngerakeun orang Garut sia. Aing era ye. Aing sebagai keturunan orang Garut ye nya. Sia ngerakeun aing sing bener ceramah sia, ceng. Ceramah we agama, ulah moal politik, ulah ngajak diadu, ngajak gelut-gelut segala ka gubernur. Gubernur mah sa Jawa Barat, pengikut lagi pendukung lagi Aisyah mah saha? Hah? Sok ngane sok video aing stikeun deui sia. Ya. Met hampura sia, ka bapak aing, ceng. Hah? Emang ieu kumaha mimitina? Kumaha asalmu asalna? Mane ke ceramah tiba-tiba ngajakan gelut. Nantang gubernur anu ayeuna jadi pemimpin di Jawa Barat. Kan mante sebagai tontonan, kudu jadi tuntunan. Mere arahan kanu hadir, mere nasihat ke anak buah. Betul. Moncek nu hadir teh meureuh aya mere pandangan gubernur mah nasihat nu bener. Anak buah ge baretaheun, nu hadir ge senengeun. Kan aya maneh nangtang kitu mah anu hadir ge sioneun cenah cek nu hadir teh kieu. Pemimpin urang ge cenah gubernur urang ditangtangan, apalagi urang tanu hadir ge bubar kasionan. Imah hampura lain nasehatan mere nyaho engke deui ulah sok kitu nya. Pak, cenah aya ngajak gelut ka Pak Deddy. Oh, cenah ngadenge bapak ge euy. Eta jelema teu ngiglu syukur beja hirupna. Teu nempo medsos jeung lain-lain perkembangan bapak aing. Aduh, tapi bapak aing mah kapangaruhan. Moal kepengaruhan tetap berebet jalan terus nyakalnya ka rakyat rata enak mah gitu. Mau aya nu ngajak gelut ka bapak kumaha? Wah, genir ku aing libas bener tong sieun nah hati gelut ka aing mah mundur awahan ye Bapak Adul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, baru-baru ini viral video seseorang yang dianggap sebagai ustadz atau pemuka agama dan pimpinan pondok pesantren, di mana di dalam video yang beredar luas berisi cacian terhadap Gubernur Jawa Barat dengan menyebut sebagai gubernur tolol, blow on, dan kurang ajar. Mengatakan gubernur tolol, blow on, dan kurang ajar yang dilontarkan atau diucapkan di tempat umum oleh seorang pemuka agama atau seorang ustadz tentu tidaklah pantas dilakukan. Seorang pemuka agama atau ustadz, apalagi pimpinan pondok pesantren, seharusnya memiliki adab yang baik, memberikan contoh atau teladan yang baik kepada masyarakat atau kepada santrinya. Teman-teman semua mengatakan orang lain atau gubernur dengan sebutan tolol, blow on, dan kurang ajar,
dalam hukum negara termasuk ke dalam penghinaan ringan. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, kata-kata hinaan yang dikemukakan oleh lisan atau tertulis itu harus dilakukan di tempat umum. Dalam keadaan demikian, orang yang dihina tidak perlu berada di tempat itu. Contohnya seorang ustadz di tempat umum mengatakan seseorang atau mengatakan gubernur Jawa Barat tolol, blow on, dan kurang ajar. Walaupun gubernur pada waktu itu tidak berada di tempat itu dan tidak mendengar sendiri, namun si ustadz dapat dihukum. Teman-teman semua perlu diketahui penghinaan ringan ini termasuk ke dalam delik aduan. Artinya, pelaku penghinaan hanya dapat diproses secara hukum jika ada pengaduan dari pihak yang dihina atau korban atau pihak yang dirugikan. Adapun sanksi bagi pelaku penghinaan ringan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pidana penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500, atau jika dilipat gandakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, maka denda Rp4.500 menjadi Rp4.500.000. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru, penghinaan ringan diatur dalam pasal 436. Ketentuan ini mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh terhadap orang lain. Penghinaan tersebut dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan, atau di muka orang yang dihina itu sendiri baik secara lisan, tulisan, maupun dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya. Adapun sanksinya berdasarkan pasal ini yaitu pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 atau sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan dalam hukum agama, dalam hal ini hukum Islam, menghina seseorang adalah perbuatan yang dilarang. Larangan ini tercantum di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini merupakan larangan melakukan ejekan atau hinaan terhadap orang lain. Karena ketika kita mengejek atau menghina orang lain, hal tersebut sama saja seperti mengejek atau menghina diri kita sendiri. Bahkan tidak mustahil kita akan mendapatkan balasan berupa ejekan yang lebih buruk dari yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Kemudian dalam ayat tersebut Allah juga mengisyaratkan mengenai tolak ukur kemuliaan seseorang di sisinya. Boleh jadi orang yang kita hina tersebut jauh lebih mulia kedudukannya di sisi Allah. Teman-teman semua, jadi jelas menghina seseorang, apalagi terhadap seorang pemimpin, baik dari sisi aturan hukum negara maupun hukum agama, jelas dilarang. Dalam hukum negara, mengatakan orang atau gubernur dengan sebutan tolol, blow on, dan kurang ajar yang dilakukan di tempat umum termasuk tindak pidana penghinaan ringan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Sedangkan dalam hukum agama, dalam hal ini hukum Islam, perbuatan tersebut termasuk perbuatan zalim. Orang yang berbuat zalim tentu akan mendapatkan laknat berupa dijauhkannya dari kenikmatan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman semua, sebagai seseorang yang beriman hendaknya tidak saling mencela, menghina,
atau mengolok-olok orang lain. Apalagi yang dicela, dihina adalah seorang pemimpin, seorang gubernur. Bisa jadi gubernur yang dihina justru lebih baik di mata Allah daripada yang menghina. Oleh karena itu, seorang pemuka agama atau seorang ustadz yang menghina gubernur dengan sebutan tolol, blow on, dan gubernur kurang ajar, selain termasuk bentuk dari rasa kesombongan, juga tidak pantas dilakukan. Ingat, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mah orang keur ngobrol ya, keur ngobrolnya. Keur ngobrol. Ya kira-kira Pak Ustadz Aceng ambek-ambekan nya nyebut iya itu ke Bapak Aing ke gubernur. Ya. Videona siga kieu coba maksud jeung tujuanna naon? Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jeung gelutna lain ukur. Tah, kira-kira Pak Ustadz ngomongna tepi ka kitu teh lantaran naon? Ieu mah boa-boa nya. Sugan ieu mah sugan. Anu kamari-kamari Pak Ustadz desok menang anggaran gede. Susugana nah, miliar. Tapi ka mungkin ya mah kapeser ieu kapeser itunya, kabeli ieu kabeli itu. Ayeuna teh gubernur beda. Bapak aing gubernurna. Oh, sugan jadi ambek-ambekan wae nya. Lamun cara bahasa muruku sunu. Buset cenah. Ripuh mana budak enak mah cenah. Gubernur ieu mah urang. Buah-buah teu meunang enak urang ah. Teu meunang gembol. Aduh, mungkin ini mah buah-buah nya, buah-buah Pak Ustad. Makana bohana tuh Pak Ustad ambek-ambekan wae jadi urang teh jadi buah-buah wae nya pikiranna. Jadi nya. Ripuh hiji. Pada ripuh emang. Ripuh karena kehidupan Pak Ustad. Assalamualaikum. Sampurasun buat warga masyarakat Jawa Barat. Awalnya adem, sedap didengar, sedap dilihat daripada apa yang disampaikan oleh Ustadz Aceng. Ujung-ujungnya kaget. Selevel Ustadz bahasanya ujungnya itu tidak untuk patut dicontoh, tidak untuk patut ditiru oleh para jemaah-jemaah dimanapun. Itu lebih tepatnya disampaikan bahasa itu yang ada di terminal, ada di pasar, ada di jalan-jalanan. Tidak untuk selevel Ustadz, khususnya Ustadz Aceng. Ustadz Aceng, antum tuh, aduh mohon maaf, kalimat antum masih cetek ya. Sekali lagi, apa yang disampaikan pernyataan, sebutan, kalimat-kalimat sampai ada kalimat gelut, itu tidak untuk dicontoh, tidak untuk ditiru. Islam sejuk, Islam indah, Islam bersahabat. Hanya satu, Islam musuh tidak dicari. Ada pantang lain, silahkan simpulkan sendiri. Sekali lagi, Ustadz Aceng di luar sana, saya yakin saudara nggak sungguh-sungguh kalimat sampai ada kalimat berantam, kalimat tolol dan sebagainya. Lepas ditujukan kepada siapapun, tapi itu tidak tepat, tidak pantas saudara menyampaikan hal itu di mata umum
atau di para jemaah-jemaah, di sela-sela saudara. Untuk itu, dimanapun, kapanpun, wahai para ustadz-ustadz, para tokoh-tokoh agama, ingat, apapun perkataan kita, penyampaian kita adalah diiringi oleh generasi-generasi penerus bangsa ini setelah kita. Hati-hati dalam ucapan. Jangan dikesankan kita merasa diri kita siapa. Ahli berantam, ahli ilmu kebatinan, semuanya milik Allah. Itu saja barangkali. Sekali lagi, jangan ditiru. Tidak ada manusia-manusia yang hebat, yang kuat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aceng Arisia ngajak gelut ke KDM lawanan aing ya. Manya ya Ustaz juga preman gitu. Padahal tadi bere dana hibah ke pesantren. Pantesan di pesantren loba muridna sok garalut da kayaknya kayak gening juga preman ngerakeun boga ustad juga gitu bongkena 3 Garut aing ye salemur jeung KDM sok lawan aing kehen teh. Ya, begitulah tanggapan-tanggapan warganet ya, tanggapan-tanggapan warga Jabar atau yang kita sebut netizen juga. Dan banyak sekali yang memberikan saran, memberikan kritik kepada Ustadz Aceng Mujib ya, yang berasal dari Garut ya, yang katanya pemimpin pondok pesantren ya. Tapi ini saya akan menambahkan sedikit ya, karena sudah terwakilkan semua ya, dari apa yang akan saya sampaikan. Jadi saya hanya menambahkan sedikit ya. Jadi pada intinya di sini kesimpulannya, sebesar apapun atau setinggi apapun tentang pendidikan atau wawasannya, tapi kita harus mengedepankan adab ya, karena adab itu lebih tinggi dari segala-galanya. Mau setinggi apapun jabatannya, mau setinggi apapun ilmunya, mau setinggi apapun itu apa sih pendidikannya, tetap akan kalah dengan adab. Percuma kalau seperti ini terjadi ya sekarang, sekelas ustadz, sekelas ulama, apalagi pimpinan pondok pesantren, meskipun ini bukan ditunjukkan kepada KDM, tapi tetap tidak pantas dan tidak layak untuk diucapkan dari seorang pemuka agama ya. Kata-kata tersebut adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantas untuk didengar oleh jamaahnya, itu loh maksud saya. Jadi nggak perlu panjang lebar, jadi tetap kedepankan adab, bukan kedepankan jabatan. Mau masa bodoh mau pemimpin apa pimpinan pondok pesantren, masa bodoh mau ilmunya udah tinggi, ilmu agamanya udah wah tinggi banget, setinggi langit pun tetap kalau adabnya belum dibenahi atau adabnya belum dimiliki ya begini jadinya gitu loh. Jadi kita harus mengedepankan adab, karena adab itu lebih tinggi dari apapun, harus diingat terus. Saya kembali lagi ngomong kedepankan adab seperti KDM. Saya mencontohkan Kang Deddy Mulyadi ya. Beliau ini adalah seorang gubernur. Ketika ketemu sama orang ya, bukan orang yang menyapa atau mendekati, tapi KDM sendiri yang datang menyalami ini. Ketemu dengan bawahannya ataupun masyarakat ataupun bahkan kakek-kakek, nenek-nenek ataupun bahkan orang yang tidak mampu. Kang Deddy sendiri yang datang sendiri menyalami gitu loh. Itu namanya mengedepankan adab. Itu dari contoh kecilnya, apalagi dengan kata-kata, apalagi dengan sebuah kalimat. Nah itu, jadi kalau ini udah terlihat pemuka agama, apalagi pemimpin pondok pesantren, ketika ngomong seperti ini ya, itu akan menjadi bahan pembicaraan publik. Karena sekarang orang semua menggunakan media sosial ya. Mungkin kemarin sudah klarifikasi, tadi saya sudah mengupload ya video klarifikasinya Ustadz Aceng Mujib ini. Sudah saya tampilkan di channel ini. Silahkan kalian semua yang belum menonton, ditonton videonya sampai akhir, sampai habis, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham tentang klarifikasinya Bapak Ustadz ini ya. Tapi tetap saya
memberikan saran kepada Pak Ustadz ya, mungkin memang ini bukan ditujukan kepada KDM ya. Pak Ustadz ini mengatakan bahwa pemirsa atau warganet ini salah pengertian, salah pemahaman. Oke, itu bisa bisa dikesampingkan dulu. Tapi tentang bahasa kasar, kata-kata kasar untuk ditunjukkan atau diteriakan di depan publik itu sangat-sangat tidak baik, apalagi seorang pemuka agama gitu. Yang pertama ya. Dan yang kedua, meskipun mengelak ini bukan tentang KDM, ini bukan tentang seseorang, tapi sudah menyebutkan nama di depan, otomatis stigma masyarakat ini akan mengira bahwa tujuannya ke KDM. Meskipun yang di depan tadi udah dijelaskan, tapi masyarakat yakin saya tidak akan mendengarkan ceramah yang di depan, ceramah yang ada kata-kata KDM. Nah, terus dilanjutkan dengan kata-kata kasar hingga akhirnya netizen akan mengira Pak Ustadz ini sedang menyinggung atau menyindir kepada Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Jadi tidak bisa disalahkan juga ya. Maka dari itu tetap kita harus hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam apalagi ceramah seperti ini di depan publik, apalagi pemuka agama ya. Apa sih ya, berbicara dengan kata kasar pun kalau nggak menyindir orang, dengan teriak-teriak ceramah pun ya nggak enak. Malam-malam nih ada pengajian, ceramahnya teriak-teriak, ya nggak enak didengar, ya kan mengganggu, dan jamaahnya juga aduh kupingnya rawing ya. Rawing, nah bahasa Indonesianya rawing lah gitu loh. Jadi bahasa itu, ceramah bisa nggak sih bahasa yang lembut, adem dan tenang sehingga jamaahnya ini bisa menerima dengan lapang dada. Kalau bahasa Jawanya menerima legowo, adem, ayem, enak nih didengar nih dengan santai, karena yang kita sebut-sebut kita tahu bahwa Islam itu indah, Islam itu damai ya, seperti itu. Jangan bawa-bawa politik. Katanya kalau bukan bidangnya agama jangan ngomong agama, kalau bukan bidangnya politik jangan ngomong politik. Kalau Pak Ustadz ini bidangnya menjadi pemuka agama, ya ngomong aja tentang masalah agama, jangan menyinggung ke politik hingga akhirnya menjadi seperti ini. Meskipun tujuannya mengelak bukan ke KDM, tapi ya tetap nggak bisa nahan masyarakat, nggak bisa untuk mengatur masyarakat, karena sudah terbukti Pak Ustadz ini memang menyinggung tentang politik, ngurusinlah agama, akhlak-akhlaknya itu loh, ibadah-ibadahnya seperti itu aja ya. Jadi seperti yang dikatakan itu tepat, seperti yang dikatakan Pak Ustadz yang statementnya jangan ngurusin agama kalau bukan bidangnya, jangan ngurusin politik kalau bukan bidangnya, ya itu harus renungkan kembali statementnya dan ya dipelajari lagi agar kedepannya lebih baik. Itu saja sih Pak Ustadz ya. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.